Seharusnya pada tanggal 7 September 2004 menjadi sebuah hari perayaan, sebuah penanda dimulainya babak baru yang telah lama diimpikan oleh Munir Said Tholib. Pada hari itu, ia dijadwalkan untuk mendarat di kota Amsterdam, Belanda, menghirup udara Eropa yang segar dan memulai perjalanannya sebagai mahasiswa pasca sarjana. Cita-citanya untuk melanjutkan studi magister di bidang hukum di Universitas Utrecht, sebuah institusi bergengsi, akhirnya berada di depan mata. Perjalanan ini bukan sekedar pengejaran gelar akademis. Bagi Munir, ini adalah sebuah kesempatan untuk bernapas, sebuah jeda yang sangat ia butuhkan dari tekanan, ancaman, dan pengawasan tanpa henti yang ia hadapi di tanah air. Aktivisme yang tanpa kenal lelah dalam membela hak asasi manusia telah membuatnya menjadi target bagi kekuatan-kekuatan besar yang terusik. Akan tetapi, harapan akan sebuah awal yang baru itu sirna secara tragis. Takdir yang sangat kejam telah menuliskan skenario yang sangat berbeda. Munir tidak pernah menginjakan kakinya di Belanda dalam keadaan hidup. Ia menghembuskan napas terakhirnya di ketinggian 35.000 kaki di dalam kabin pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974, menjadi korban sebuah pembunuhan berencana yang dingin dan terorganisir dengan sangat rapi. Hal itu membuat guncangan terasa hingga ke seluruh penjuru dunia. Kisah tragis ini tidak dimulai di udara, melainkan di darat. Munir diselimuti oleh firasat dan keanehan yang baru saja ia sadari maknanya setelah semuanya terlambat. 5 hari sebelum keberangkatan yang sangat fatal, pada tanggal 9 September 2004, suasana haru dan hangat menyelimuti kantor Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang berada di Jakarta. Munir menggelar sebuah acara perpisahan dengan sederhana, namun sangat bermakna. Ia berkumpul bersama dengan orang-orang yang menjadi inti dari perjuangan hidupnya, para korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia. Munir bukan sekedar pengacara atau aktivis, ia adalah suara mereka, harapan mereka akan keadilan. Acara itu menjadi momen refleksi, penguatan, sekaligus perpisahan sementara. Di tengah suasana itu, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Munir. Istrinya yaitu Susiwati yang kebetulan sedang memegang ponsel itu menjawabnya. Suara di seberang telepon terdengar ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Polikarpus Budiharto Prianto, seorang pilot senior dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Polikarpus menanyakan detail jadwal keberangkatan Munir ke Belanda, beralasan bahwa ia mungkin akan berada dalam penerbangan yang sama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Susiwati memberikan informasi yang diminta. Namun setelah panggilan itu berakhir, sepersit kecemasan yang aneh mulai merayapi hati Susiwati. Firasat buruk yang merasa janggal, buah intuisi yang tidak bisa ia jelaskan. Ia pun menanyakan kepada suaminya siapa sebenarnya Polikarpus ini. Munir menjawab dengan santai, namun deskripsinya justru menambah keanehan. Menurut Munir, Polikarpus adalah orang yang aneh dan so akrab. Ia teringat sebuah insiden ganjil di awal tahun 2004 di sebuah bandara. Saat itu, Polikarpus yang sama sekali tidak ia kenal tiba-tiba menghampirinya dan menitipkan sebuah surat untuk dikirimkan setibanya di Swiss. Permintaan itu sangat tidak lazim. Sebagai seorang pilot senior Garuda, Polikarpus tentu memiliki jaringan kolega pilot yang jauh lebih luas dan mudah untuk dimintai tolong daripada menitipkan kepada Munir, seorang penumpang yang merupakan orang asing baginya. Kejadian itu membingungkan Munir, tetapi ia tidak terlalu memikirkan lebih jauh. Keramahan yang dipaksakan dan keanehan itu adalah bagian dari sebuah siasat mematikan yang sedang dirajut dengan cermat di balik layar. Di tempat lain, Polikarpus sedang menjalankan sebuah rencana busuk. Ia secara diam-diam merekayasa sebuah dokumen krusial, surat penugasan resmi dari atasannya di Garuda Indonesia. Surat tugas yang aslinya sebenarnya menugaskan Polikarpus untuk menjadi pilot utama dalam penerbangan Jakarta-Beijing dengan nomor penerbangan GA330 pada tanggal 5 hingga 9 September. Namun dengan licik dan akses yang entah bagaimana ia dapatkan, ia memasukkan surat tersebut. Surat palsu itu mengubah statusnya secara drastis. Dari seorang pilot yang seharusnya terbang ke Beijing, ia kini ditunjuk sebagai aviation security atau petugas keamanan penerbangan. Posisi ini memberikan wewenang yang khusus dan fleksibilitas untuk berada di dalam penerbangan dimanapun, termasuk penerbangan yang akan membawa targetnya. Surat palsu itu secara spesifik menempatkannya dalam penerbangan Jakarta-Singapura pada tanggal 6 September menggunakan pesawat Garuda dengan nomor GA974. Itu adalah penerbangan yang sama persis dengan yang akan dinaiki oleh Munir. Rencana pembunuhan yang telah memasuki tahap eksekusi dengan birokrasi sebuah badan usaha milik negara yang berhasil dimanipulasi untuk menjadi bagian dari mesin pembunuh. 3 hari menjelang keberangkatan, Munir masih menyempatkan diri untuk bertemu dan berpamitan dengan rekan-rekan sejawatnya di kantor Imparsial Jakarta. Pertemuan itu dipenuhi tawa dan diskusi hangat, menjadi kenang-kenangan terakhir yang tak ternilai bagi mereka yang hadir. 6 September 2004, Munir tiba di bandara dengan kondisi fisik yang prima. Ia tampak sehat, bugar, dan penuh semangat. Ditemani oleh Susiwati dan beberapa rekan yang mengantarkannya, ia menghabiskan waktu dengan obrolan hangat di sebuah kafe bandara.
Topik pembicaraan mereka berkisar pada isu-isu serius yang menjadi perhatian Munir, seperti figur Jenderal AM Hendro Priyono dan pembahasan rancangan undang-undang pertahanan, menunjukkan bahwa bahkan di ambang perjalanan untuk rehat, pikirannya tetap tertuju pada nasib bangsa. Sambil menikmati coklat hangat dan donat, mereka berfoto bersama, mengabadikan momen yang tidak mereka sadari akan menjadi momen terakhir. Menjelang pukul 10 malam, tiba waktunya bagi Munir untuk masuk ke ruangan tunggu keberangkatan. Suciwati dan rekan-rekannya melepaskan dengan pelukan dan doa. Tak ada yang menyangka bahwa senyuman dan lambaian tangan itu adalah salam perpisahan untuk selamanya. Sebelum memasuki pesawat, Munir kembali dihampiri oleh Polikarpus dengan keramahan yang telah direncanakan. Polikarpus menawarkan sebuah kebaikan. Ia menawarkan Munir untuk bertukar kursi. Tiket asli Munir adalah untuk kursi 40G di kelas ekonomi. Polikarpus dengan tiket kelas bisnisnya mempersilahkan Munir untuk duduk di kursi 3K. Tawaran ini yang tampaknya seperti perlakuan istimewa atau sebuah keberuntungan pada akhirnya diterima oleh Munir. Namun Polikarpus sendiri tidak pernah duduk di kursi 40G milik Munir. Ia justru memilih duduk di kursi kelas premium yang tidak jauh dari kelas bisnis. Manuver ini memastikan ia tetap berada di dekat targetnya, mampu mengawasinya setiap gerak-geriknya. Peran Polikarpus sebagai aviation security dalam penerbangan ini hanya sampai Singapura, tempat pesawat akan transit. Setelah pesawat lepas landas sekitar pukul 10 malam, pelayanan makanan dan minuman pun dimulai. Seorang awak kabin menawari Munir minuman. Dari 4 pilihan jus jeruk, jus apel, teh, dan kopi, Munir memilih jus jeruk. Ia menyantap mie goreng dan daging sapi yang disajikan, namun tidak menyentuh roti yang diberikan. Saat itu tidak ada reaksi aneh yang terlihat. Munir menghabiskan makanan dan minumannya tanpa menunjukkan gejala apapun. Penerbangan dari Jakarta ke Singapura berjalan normal, sebuah ketenangan yang menipu sebelum badai mematikan datang. Pesawat GA974 mendarat dan transit di Bandara Changi, Singapura. Rencana Munir adalah transit selama sekitar kurang lebih 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Disinilah babak paling krusial dari rencana pembunuhan itu, yang dirancang dengan sangat presisi dan mengerikan. Polikarpus kembali mendekati Munir dan dengan akrab mengajaknya untuk minum kopi di sebuah kedai bernama Coffee Bean. Di sana mereka bertemu dengan seorang rekan lainnya bernama Onyen. Di tengah obrolan santai dalam suasana bandara internasional yang ramai dan anonim, Polikarpus menyotorkan segelas kopi kepada Munir. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Munir menerima dan meminum kopi tersebut. Kopi itulah yang diyakini menjadi sebuah medium utama masuknya racun arsenik dosis yang mematikan ke dalam tubuhnya. Sebuah tindakan keji yang tersamarkan dalam secangkir keramahan palsu. Setelah waktu transit habis, Munir dan Onyen kembali masuk ke pesawat dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam. Sesuai rencana, Polikarpus tidak ikut lagi. Misinya telah selesai. Ia telah menanamkan bom waktu kimia ke dalam tubuh Munir, yang kini bisa saja menghilang, membiarkan racun itu bekerja ribuan mil jauhnya di tempat kejadian perkara. Saat berada di ruang tunggu keberangkatan di Changi, sesaat sebelum kembali naik ke pesawat, Munir sempat mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Suciwati. Isinya mengabarkan bahwa perutnya terasa sangat sakit. Pesan ini adalah pertanda pertama, sinyal samar bahwa racun telah mulai bekerja, menggerogoti organ-organ dari dalam. Meskipun merasa tidak nyaman, Munir memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Dia berpikir bahwa itu hanyalah gangguan pencernaan biasa. Kembali ke dalam pesawat yang sama, ia duduk di dalam kursinya. Sekitar 2 jam setelah lepas landas dari Singapura, kondisinya semakin memburuk secara drastis. Ia mengeluh kepada awak kabin tentang sakit perut yang luar biasa, yang ia duga hanyalah masalah lambung biasa. Penderitaannya semakin menjadi-jadi. Ia kembali bolak-balik ke toilet. Tubuhnya diguncang oleh serangan muntah dan diare yang hebat. Setelah 6 kali muntah berak dan kondisinya semakin lemah, ia meminta bantuan awak kabin untuk membangunkan seorang dokter bernama Dr. Tirmizi yang kebetulan duduk di kelas bisnis. Melihat kondisi Munir yang sangat mengkhawatirkan, supervisor awak kabin Najib Nasution setelah melapor kepada pilot mengizinkan Munir untuk pindah ke kursi 4D di kelas bisnis, persis di sebelah Dr. Tirmizi, untuk memudahkan pemantauan dan perawatan. Kondisi Munir benar-benar kritis. Denyut nantinya melemah drastis dan ia kesulitan untuk berbicara. Dr. Tirmizi dengan fasilitas medisnya yang sangat terbatas di dalam pesawat hanya bisa memberikan suntikan anti mual dan muntah sebanyak 5 mili di lengan kirinya. Dengan harapan Munir bisa sedikit tenang dan beristirahat. Sekitar pukul 3 dini hari, Munir terbangun lagi dan pergi ke toilet. Setelah 10 menit berlalu, ia tak kunjung keluar. Najib Nasution merasa khawatir. Ia membuka pintu toilet dan menemukan Munir dalam kondisi bersandar lemas tak mampu bergerak. Dr. Tirmizi kembali melakukan pemeriksaan. Ia menemukan bahwa perut Munir terasa sangat sakit ketika diketuk, sebuah indikasi adanya masalah internal yang sangat serius. Dr. Tirmizi menyuntikkan diazepam di lengan kanan Munir agar bisa istirahat. Sekitar pukul 3.30 pagi, seorang awak kabin yang menjaganya meminta izin untuk meninggalkannya sejenak untuk bisa menunaikan sholat dan menyiapkan sarapan bagi penumpang. Munir merespon dengan mengacungkan jempolnya. Itu adalah gerakan terakhirnya. 1,5 jam kemudian, sekitar pukul 5 pagi, saat awak kabin kembali untuk memeriksanya, Munir ditemukan telah tewas. Mulutnya mengeluarkan air liur dan telapak tangannya telah membiru. Tanda-tanda klasik kematian akibat keracunan yang sangat hebat. Kematiannya begitu cepat dan brutal.
Jika hanya karena muntaber biasa, seseorang seharusnya bisa bertahan hingga beberapa hari. Kematian Munir yang hanya dalam hitungan jam setelah gejala muncul menunjukkan adanya faktor lain yang sangat mematikan. Saat itu pesawat sedang melintasi wilayah udara Rumania di belahan dunia lain. Sebuah pesan sandi dikirim. Seseorang diyakini telah melaporkan kematian Munir kepada atasannya dengan kalimat, "Operasi ikan besar telah berhasil dilaksanakan." Ketika pesawat mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam, prosedur darurat segera diberlakukan. Seluruh penumpang dilarang turun selama 20 menit sesuai aturan penerbangan internasional. Jika seorang penumpang meninggal di wilayah udara internasional, negara tujuan memiliki yurisdiksi untuk melakukan otopsi. Jenazah Munir segera diturunkan dan diurus oleh otoritas bandara Belanda untuk menjalankan prosesi otopsi. Hasilnya mengguncang dunia. Institusi forensik Belanda menemukan adanya 3,1 mg racun arsenik di dalam tubuh Munir. Ini adalah dosis yang sangat besar dan mematikan, yang mampu merusak jaringan organ tubuh secara masif dan cepat begitu masuk ke dalam sistem pencernaan. Analisis forensik lebih lanjut menyimpulkan bahwa racun itu kemungkinan masuk ke dalam tubuhnya sekitar 8 hingga 9 jam sebelum kematiannya, yang menuju kuat pada momen transit di Singapura. Nama Polikarpus Budiharto Prianto pun langsung menjadi tersangka utama. Jenazah Munir kemudian dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kota kelahirannya yaitu Kota Malang pada 12 September 2004. Hasil otopsi resmi dari Belanda baru dirilis setelah pemilihan presiden putaran kedua di Indonesia selesai. Momen ini memicu spekulasi liar bahwa kematian Munir sengaja diatur dan informasinya sengaja ditahan untuk kepentingan politik. Menanggapi tekanan publik dan internasional yang luar biasa, Presiden SBY yang baru saja terpilih mengambil langkah tegas. Pada 25 November 2004, ia membentuk sebuah tim investigasi independen yang berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus yang penuh dengan teka-teki dan dugaan konspirasi tingkat tinggi ini. Untuk memahami mengapa Munir menjadi target pembunuhan, kita harus melihat rekam jejaknya. Munir adalah seorang idealis sejati. Ia mengawali karirnya sebagai relawan di LBH Surabaya pada tahun 1989. Kegigihan dan keberaniannya membuatnya semakin menonjol, hingga ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI pada tahun 1998. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi korban-korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Daftar kasus yang ia tangani adalah daftar musuh negara, kasus pembunuhan buruh Marsinah, pembantaian umat muslim di Tanjung Priok 1984, tragedi Talangsari di Lampung, kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 hingga 1998, hingga investigasi pelanggaran HAM dalam kerusuhan 1998. Sebagian besar kasus yang ia bela menghadapkannya langsung dengan institusi negara yang sangat kuat, terutama militer. Ia tidak pernah takut, dan inilah yang membuatnya menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang terusik oleh upayanya mencari kebenaran. Pada 28 Desember 2004, Presiden SBY secara resmi membentuk tim pencari fakta untuk kematian Munir. Tim ini bekerja keras untuk menghasilkan dan mengungkap sejumlah fakta yang sangat mengejutkan. Laporan mereka menyimpulkan bahwa pembunuhan Munir bukanlah kejahatan biasa. Ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang sangat canggih, jahat, dan sangat rumit yang melibatkan institusi negara, yaitu Badan Intelijen Negara dan PT Garuda Indonesia sebagai BUMN. Proses peradilan yang mengikutinya berjalan dengan sangat panjang dan berliku, menyeret sejumlah nama penting. Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka dan setelah melalui proses hukum yang berliku-liku, termasuk putusan kasasi kontroversial yang sempat membebaskannya dari tuduhan pembunuhan, akhirnya dihukum penjara. Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu Indra Setiawan dan seorang sekretaris pilot Rohaini Aini juga dihukum karena terbukti membantu meluluskan rencana Polikarpus dengan surat tugas palsu. Namun sorotan utama tertuju pada Mundi Purwo Pranjono yang saat itu menjabat sebagai Deputi 5 pada Badan Intelijen Negara. Fakta persidangan mengungkap bahwa adanya komunikasi telepon yang intensif sebanyak puluhan kali antara dirinya dan Polikarpus. Selama periode perencanaan pembunuhan, ia juga terbukti memberikan sejumlah uang kepada Polikarpus. Meskipun bukti-bukti ini sangat memberatkan tuduhan sebagai otak pelaku mengarah kuat kepadanya, dalam sebuah putusan yang sangat kontroversial pada akhir 2008, majelis hakim memvonisnya bebas murni dari segala dakwaan. Sistem peradilan Indonesia dianggap gagal total dalam memberikan sebuah keadilan. Vonis hanya menyasar pada pelaku lapangan dengan hukuman yang tidak setimpal, sementara dalam otaknya berhasil lolos tanpa tersentuh hukum. Laporan akhir dari tim pencari fakta yang berisi temuan-temuan krusial telah diserahkan secara resmi kepada Presiden SBY pada Juni 2005. Pihak istana saat itu berjanji akan mengumumkan isinya kepada publik, namun janji itu tidak pernah ditepati. Pada tahun 2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kontras memenangkan gugatan dari Komisi Informasi Pusat dan mewajibkan pemerintah untuk membuka laporan TPF tersebut. Namun sebuah jawaban mengejutkan dari Sekretariat Negara. Dokumen laporan dari tim pencari fakta dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya di lingkungan istana. Hilangnya dokumen kunci itu menjadi bukti pukulan telak bagi upaya pencari keadilan. Meskipun Presiden Joko Widodo beberapa kali berjanji akan menuntaskan kasus ini, janji itu tidak pernah terwujud. Pada tahun 2022, tepat 18
tahun setelah kematian Munir, Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Seorang peretas yang dikenal dengan nama Bjorka menghebohkan dunia maya dengan mengklaim membongkar identitas otak pembunuhan Munir. Bjorka secara eksplisit menunjuk Muhdi Purwapranjono sebagai dalangnya dengan motif sakit hati karena karir militernya terhambat akibat advokasi Munir dalam kasus penculikan aktivis. Bjorka juga menguraikan bagaimana Polikarpus yang ia sebut sebagai jaringan non-organik Badan Intelijen Negara diperintahkan untuk membunuh Munir oleh Muhdi. Meskipun informasi ini viral, hal ini tidak memicu langkah hukum baru yang signifikan oleh negara. Hingga saat ini, kebenaran seutuhnya belum terungkap secara resmi. Otak pembunuhan Munir masih bebas, dokumen dari tim pencari fakta masih dinyatakan hilang, dan kasusnya tetap menjadi sebuah tanda tanya besar, sebuah luka menganga dalam sejarah penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.